warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kak Resti Aviani. Let's we learn math and fun. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri lagi. Tapi sekarang Kak Resti akan bahas tentang koordinat kutub atau ada juga yang menyebutnya koordinat polar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Resti Aviani ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Lalu jangan lupa juga kalian like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat ya. Baik adik-adik, kita akan belajar tentang koordinat kutub atau ada yang menyebutnya juga koordinat polar. Apa saja sih pokok bahasannya? Yang pertama, posisi titik dalam bidang. Yang kedua, hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari ini kalian diharapkan dapat memahami dan menjelaskan penyajian titik dengan koordinat kartesius dan koordinat kutub atau polar, hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub atau polar, serta pengubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau polar dan sebaliknya. Oke, kita lihat selanjutnya. Jangan lupa juga ada materi prasyaratnya. Selain tentang koordinat kartesius, kalian juga perlu ingat kembali materi-materi trigonometri sebelumnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri dan sudut-sudut berelasi. Adapun untuk sudut-sudut berelasi di sini, yang akan sering kita gunakan adalah sudut berelasi yang tidak mengubah operator. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Hanya tanda saja mungkinnya yang nanti berubah. Nah, apa saja diingatkan kembali untuk kuadran 2 kita gunakan 180 min theta. Kalau kuadran 3 kita gunakan 180 plus theta. Kalau untuk kuadran 4 kita gunakan 360 min theta. Nah, itulah sudut-sudut berelasi yang tidak mengubah operator. Baik adik-adik, kita mulai saja ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu posisi titik dalam bidang koordinat kartesius. Wah, ini gambar siapa nih? Oke. Ini adalah foto René Descartes. Dia adalah orang yang memperkenalkan suatu sistem untuk menggambarkan posisi suatu titik dalam bidang. Nah, sistem tersebut dinamakan koordinat kartesius. Nah, kalian sudah mempelajari koordinat kartesius dari semenjak SD ya, kelas 6 ya. Kalau zaman sekarang nih ya. Tapi pada umumnya kelas 8 SMP itu pasti sudah dapat materi tentang koordinat kartesius. Kayak diingatkan kembali dalam sistem koordinat kartesius itu ada dikenal dengan dua sumbu yang saling tegak lurus gitu kan ya, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu yang horizontal ini disebut sumbu X ya, dan sumbu yang vertikal ini disebut sumbu Y, gitu kan ya. Nah, posisi satu titik dalam sistem tersebut disebut koordinat. Nah, dan dinyatakan dengan penyebutannya kalau kartesius itu X, Y. Ingat, X dulu ya, baru Y ya penyebutan titiknya. Nah, X-nya itu disebut absis ya. Diingatkan kembali ini absis, yang Y-nya itu bahasa lainnya ordinat gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu deh, di review kembali ingatkan kalian saat SMP kelas 8. Lihat untuk membaca titik E ini, dia berada pada koordinat kartesius berapa ya? X-nya di 2 gitu ya. Koma, Y-nya di berapa ini? 2. Jadi 2,2. Sekarang kalau yang F kita lihat X-nya di min 2. Betul. Kemudian Y-nya di 1. Nah, sekarang kalau titik G X-nya di min 3, Y-nya di min 3. Jadi min 3, min 3. Seperti itu ya.
Nah, ada cara lain nih untuk menyatakan posisi suatu titik pada bidang, yaitu sistem koordinat kutub atau polar. Nah, koordinat kutub atau polar ini adalah koordinat yang berada pada bidang kartesius pada sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nih, kakak kasih ilustrasinya ya. Jadi, ini adalah bidang kartesius dengan sumbu x dan sumbu y serta sebuah titik pada lingkaran dengan persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Artinya apa sih? Artinya lingkaran ini berpusat di 0,0. Ini katakanlah pusatnya akan namakan titik O, 0,0. Nah, sehingga ditulis berdasarkan radius atau jari lingkaran yaitu R dan sudut alfa yang dibentuknya terhadap sumbu X. Jadi sudut alfa yang dibentuk terhadap sumbu X ini. Nah, ini kan harusnya. Nah, ini sudut alfanya. Jadi titik ini akan ditulis dengan simbol A, R, alfa. Seperti itu. Baik, kita lihat contoh sederhananya ya adik-adik. Jadi di sini ada titik P, Q, R, S yang dinyatakan ke dalam sistem koordinat polar. Kita lihat satu-satu. Yang P nih, gitu. Panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi R-nya 7. Sekarang kita butuh alfanya kan. Nah, alfa ini sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan garis pada titik tersebut. Gitu. Garis yang menuju ke titik tersebut. Nah, berapa ini sudutnya? 30 derajat. Jadi P itu 7,30 derajat. Sekarang kita lihat yang Q. Itu panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi R-nya 6. Sekarang berapa sudutnya yang terbentuk? Lihat sumbu X, O, Q. Nah, berarti segini ya sudutnya ya. 75 derajat. Nah, kemudian kita lihat yang R. Panjangnya itu 5. Sudut yang terbentuk berarti dari sini-sini ya. Nah, 210 derajat. Nah, kalau yang S berarti panjangnya 6, sudutnya dari sumbu X sampai sini, XOS gitu ya, 255, sehingga jadi 6,255 derajat ditulisnya. Nah, intinya sudut yang kita maksud positif itu adalah sudut-sudut yang berlawanan arah jarum jam. Ingat aja busur derajat patokannya ya. Kuadran deh, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, sekarang kalian lihat nih untuk yang titik R. Kan titik R itu 5,210 derajat. Tapi kok ini sama aja dengan min 5,30 derajat. Nah, jika R di R yang ini ya, maksudnya ya keterangan R ini, R kecil ini ditulis negatif, maka berarti titik tersebut berada di posisi yang berlawanan arah dengan titik lainnya. Dalam hal ini, R itu berlawanan arah dengan titik P ya. Sehingga lihat aja titik P itu 30 derajat. Yang R kalau ingin diungkapkan dalam 30 derajat ini, nah berarti si R kecil ininya nih 5-nya jadi negatif 5 dan sudutnya diubah 30 derajat. Kayak emang 30 derajat dari yang mana sih gitu. Ini tuh istilahnya kayak pencerminan deh gitu. Ya. Nah, kita tarik lagi deh nih. Nah, sumbu gini. Jadi ini 30 derajatnya gitu dari sumbu X yang ini gitu. Paham ya? Jadi yang ini bisa sama aja gitu loh ya. Intinya sudutnya kalau ingin disamain dengan P, dia berlawanan arah, jadinya ngaruhnya ke yang R kecil ininya, negatif. Nah, sudutnya 30 derajat gitu. Nah, sekarang yang S. S berlawanan dari mana? Q. Sehingga S juga itu tuh bisa
diungkapkannya adalah min 6, nah sudutnya diganti jadi 75 derajat. Begitu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan koordinat kutub atau polar dan koordinat kartesius. Tadi titik ini kita tulis dengan simbol A, R, alfa, ini dalam koordinat polar. Sedangkan dalam koordinat kartesius akan ditulis A, X, Y, gitu kan ya. Nah, biasanya jika diketahui titik A dalam keadaan polar, kita akan diminta untuk mencari titik tersebut dalam koordinat kartesius. Atau sebaliknya, diketahuinya suatu titik dalam koordinat kartesius, kita diminta mengubah titik itu ke koordinat polar. Nah, cara mengubah koordinat polar ke kartesius adalah dengan mencari nilai X dan Y-nya. Karena kan koordinat kartesius itu berbentuk X, Y. Nah, sekarang jika kita lihat segitiga siku-siku yang merah ini, ya, nilai X dan Y-nya itu bisa kita cari dengan cara rumus-rumus sin yang demi dan cos sami gitu. Gimana sih, Kak? Oke, kita lihat ya. Nah, diingatkan kembali nih, gitu kan ya. Misalkan ini nih ya, nih kakak gambar lagi segitiga siku-sikunya, gitu. Oke, ini R-nya, gitu kan, ini X, ini Y, ini sudut alfanya, gitu kan ya. Oke, berdasarkan perbandingan trigonometri yang sudah kita ketahui bahwa sin A itu sama aja dengan demi Y per miringnya R. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu tuh bahwa Y itu sama dengan kali silang aja gitu ya. R sin alfa. Jadi Y-nya itu sama dengan R sin alfa. R dikali sin alfa. Nah, sekarang dari rumus cos gitu kan ya. Cos itu apa? Sami samping per miring gitu kan. Berarti X per R. Nah, kita dapatkan berarti X sama dengan apa ini? R dikali cos alfa. R dikali cos alfa. Gitu. Nah, jadi untuk mengubah gitu kan ya, koordinat polar ke koordinat kartesius, mencari X-nya tinggal R dikali cos alfanya, R-nya ini gitu kan ya. Y-nya berarti R dikali sin alfa. Nah, sekarang bagaimana nih kalau sebaliknya koordinat kartesius ke koordinat polar? Berarti kita butuh mencari R-nya apa, sudut alfanya apa, gitu kan ya. Nah, lihat lagi segitiga siku-siku ini untuk mencari R-nya berdasarkan Pythagoras. Ayo, mencari sisi miring. Jadi, R kuadrat gitu kan ya, sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang mencari alfanya kayak gimana nih kalau dari koordinat kartesius? Bisa pakai rumus sin, bisa pakai rumus cos, atau bisa pakai rumus tan. Nah, sekarang Kak Resti pakainya yang tan alfa aja ya. Jadi, cara mencari alfanya itu patokannya dari tan alfa sama dengan Y per X. Nah, nanti hasilnya berapa? Sudut berapa sih yang hasil tannya segitu? Gitu lah cara nyarinya. Nah, yang perlu diingat lebih dahulu sebelum kita ke contoh soal, bahwa kalau X nih, nah si alfa ini ya, alfa ini tuh bisa di semua kuadran kan? Ya, alfa ini bisa di semua kuadran. Nah, tandanya pokoknya kalau X-nya positif, Y-nya positif itu ada di kuadran 1. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, berarti alfa itu ada di kuadran 2. Kalau X-nya negatif, Y-nya negatif, gitu kan, ada di kuadran 3. X-nya positif, Y-nya negatif di kuadran 4. Baik adik-adik, kita mulai ke latihan soal ya. Kita lihat soal yang pertama. Titik B itu 6,330 derajat dapat dinyatakan dengan, nah
Titik B ini berarti dinyatakan dalam sistem apa? Koordinat polar. Berarti dimintanya diubah ke koordinat kartesius. Yuk kita kerjakan. Kalau ini polar berarti ini R-nya, ya ini alfanya, gitu kan ya. Nah, sekarang untuk nyari ke kartesius, kita cari X dan Y-nya. Oke, kita cari X-nya dulu deh. Ingat, X sama dengan apa? Tadi R dikali cos alfa, gitu kan ya. Berarti R-nya berapa? Itu 6 dikali cos berapa? Cos 330 derajat. Nah, cos 330 derajat berapa? Ingat, ini di kuadran mana 330 derajat? Di kuadran 4, gitu kan ya. Daerah kekuasaan siapa? Kekuasaannya cos, gitu kan ya. Kalau cos positif. Nah, agar operatornya tidak berubah, patokan di kuadran 4 yang kita pakai 360 derajat min theta atau alfa, gitu kan ya. Sama aja. Nah, berarti ini sama aja 6 dikali kita mencari cos 30 derajat. Karena positif kan dari situ. Cos 30 derajat. Nah, berarti ini berapa ya? 6 dikali cos 30 berapa? Ayo, setengah akar 3, gitu kan. Jadi ini sama dengan nih 6 dibagi 2, gitu kan ya. Ini 1, ini 3. 3 kali akar 3. Jadi X-nya 3 akar 3. Gitu. Nah, sekarang Y-nya bagaimana? Gitu kan ya. Ingat tadi rumusnya. Berarti kalau Y itu patokannya R dikali sin alfa, gitu. Nah, berarti R-nya itu, ini Y sama dengan R-nya itu 6. Nah, kita nyari yang sin 330 derajat. Pokoknya ingat aja yang sudut relasi gitu kan ya. Sudut berelasi ini sama berarti nyari sama aja nyari sin 30. Tapi hati-hati, di sini kan kuadran 4. Nilai cos aja yang positif. Berarti kalau ini sin negatif. Negatif berapa? Sin 30. Kakak tulis aja dulu ya di sini ya. Ini sama aja nyari negatif sin 30 derajat. Berarti ini 6 dikali gitu. Oke, sorry dari sini ya. 6 dikali sin negatif sin 30. Sin 30-nya berapa? Setengah gitu. Oke, ini jadi 6 dibagi 2 gitu kan. Ini 1, ini 3 ya. Berarti ini min 3. Jadi X-nya Y-nya min 3 gitu kan ya. Nah, sehingga berarti titiknya jadi apa? X, Y loh penyebutannya. X-nya tadi 3 akar 3, Y-nya berapa tadi? Min 3 gitu. Yang mana jawabannya coba? Yang B. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba yuk yang nomor 2. Kita lihat. Nah, koordinat kutub dari titik akar 8, negatif akar 8 adalah, nah kalau ini diketahui yang apa? Kartesius, diminta diubah ke kutub atau polar, gitu kan ya. Oke, yuk kita coba. Berarti kan ini kalau kartesius ini X-nya, ini Y-nya. Gitu ya, tandai dulu ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya untuk ngubah dari kartesius ke kutub gitu kan atau ke polar. R kuadrat itu sama aja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu kan ya. Berarti R kuadrat atau R sama dengan akar dari gitu kan ya. Akar dari gitu. X-nya akar 8 dikuadratkan. Kakak tulis detail dulu aja ya. Akar 8 dikuadratkan ditambah yang Y-nya akar 8. Negatif akar 8 dikuadratkan. Gitu kan ya. Oke. Sehingga kita peroleh R sama dengan akar dari akar 8 dikuadratkan. Bilang akarnya jadi 8 ditambah negatif akar 8 dikuadratkan jadi 8.
gitu. Jadi R-nya sama dengan akar berapa? 16 ya. Akar 16 itu berapa ya? 4 gitu. Oke. Sekarang tinggal cari apanya? Alfanya gitu. Pakai yang tan ya. Tan alfanya itu gitu loh ya, sama dengan Y per X gitu. Bisa. Y-nya berapa? Y-nya min akar 8. Min akar 8 per X-nya akar 8. Jadi tan alfanya, tulis lagi di sini ya. Tan alfanya itu berapa? Negatif 1. Nah, tan alfa yang hasilnya negatif 1, sudutnya berapa? Gini ya, langkah-langkahnya. Kalian jangan dulu merhatikan tanda aja. Ya, nah perhatikannya di sudut istimewa aja. Ini 1. Ya, tan alfa yang hasilnya 1, sudut berapa sih? Gitu. Ini patokan dulu ya, alfa yang hasilnya 1 itu sudut berapa ya? 45 derajat gitu ya. Tapi ini negatif. Nah, untuk mempermudahnya lihat nih, X positif, Y-nya negatif. Di kuadran mana ya? X-nya positif, Y-nya negatif. Ini kuadran berapa sih? 4 gitu. Nah, berarti 45 derajat di kuadran 4 itu setara apa? Patokannya tadi nih 360 min alfa atau theta. Jadi, alfanya itu untuk di kuadran 4 sama dengan 360 derajat gitu kan ya. Min 45 derajat. Berarti itu sama dengan berapa ya? Berapa yo? 315 derajat. Jadi jawabannya titiknya itu adalah R, alfa berarti 4, 315 derajat. Yang mana jawabannya? Ayo yang C. Gitu. Gampang ya? Oke, kita lihat soal selanjutnya. Yuk. Nah, koordinat kutub dari titik min 4 akar 3,4 adalah, wah ini latihan lagi yang dari Kartesius ke kutub. Ya, oke. Yuk kita coba lagi, gitu kan. Berarti kalau ini Kartesius, ini X-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Tandai dulu, gitu kan ya. Oke, kita cari nih gitu R kuadrat, atau langsung aja ya karena udah tahu nih di sini detailnya. Berarti R sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, berarti min 4 akar 3 dikuadratin, min 4 dikuadratin 16. 16 kali 3 berapa? 48. 48 ditambah Y kuadrat, berarti 4 kuadrat berapa? 6 gitu ya. Berarti R-nya sama dengan akar 48 ditambah 16 berapa ya? Akar 64. Akar 64 berapa yo? 8. Jadi R-nya dapet tuh 8. Sekarang kita cari alfanya gitu ya. Nah, sama patokannya berarti tan alfanya sama dengan Y per X. Y-nya berapa ini? 4 per X-nya berapa? Min 4 gitu ya, akar 3. Oke. Kita sederhanakan di sini. Nah, bagi ya. Jadinya min gitu ya. Kalau kakak ini min 1 ini kan dibagi 4. Ini 1 ya, bawah 1 gitu kan ya. Oke, berarti min 1 per akar 3. Ingat, disederhanakan, dirasionalkan gitu kan ya. Dikali akar 3 per akar 3 berarti ini jadi min akar 3 per 3 gitu. Atau lebih jelasnya gitu ya, min 1 per 3 akar 3 gitu. Itu cuma masalah penulisan ya gitu. Nah, sekarang kita cari alfa berapa ya yang hasilnya negatif 1 per 3 akar 3. Kita lihat dulu patokannya di sudut istimewa gitu kan ya.
ini negatif A1/3 akar 3 itu gitu loh. Di alfa berapa patokannya? Alfa berapa yo? Yang hasilnya 1/3 akar 3, 30 derajat gitu kan ya. Sorry ya, ini mepet-mepet sini. Oke, berarti kita cari karena itu negatif gitu ya. Kemungkinannya ada di kuadran berapa, yang sin atau yang cos, yaitu 2 atau 4. Kita lihat sekarang sini. Nah, X-nya negatif, Y-nya positif gitu loh. Ayo, X-nya negatif gitu, Y-nya positif. Nah, kuadran berapa ini? Kuadran 2 gitu. Di kuadran 2 berarti kita pakai patokannya 180 derajat min theta. Artinya min yang ininya apanya 30 gitu kan. Nah, jadi ini setara dengan 150 derajat. Nah, sehingga dapat tuh alfanya berarti 150 derajat. Jadi jawabannya adalah 8,150 derajat. Yang mana coba? Yang E. Seperti itu, gampang ya. Oke, selanjutnya kita lihat nih ada tambahan nih dari kakak sebagai kegiatan extending kita gitu kan, memperluas lagi terkait koordinat polar ini. Jadi kadang-kala ada soal yang menanyakan jarak dua titik untuk titik yang dalam sistem kartesius sama polar. Kalau kartesius itu udah nggak asing lagi ya, jarak dua titik x1, y1 sama x2, y2 itu tinggal selisih titik yang x gitu kan ya. Jadi x2 dikurangi x1 nanti dikuadratkan ditambah y2 dikurangi y1 dikuadratkan dalam akar ya. Jadi kayak Pitagoras ya. Nah, sekarang kalau yang polar gimana nih kalau ditanya jarak antar dua titik dalam sistem koordinat polar? Nah, cara mencarinya sebenarnya ini pembuktian rumusnya sebelum kita langsung ke rumus. Jadi awalannya adalah kan kalau koordinat polar itu pengungkapannya R sama alfa atau theta ya. Nah, ini misalkan ada titik A dan B dalam sistem koordinat polar. Nah, diubah dulu aja ke koordinat kartesiusnya gitu. Oke, yang titik A ini berarti X-nya itu R1 cos theta 1. Kemudian yang Y-nya itu R1 sin theta 1 gitu ya. Nah, untuk yang titik B berarti X-nya itu yang sebagai X-nya itu R2 cos theta 2 ya. Kemudian sebagai Y-nya atau Y2-nya itu R2 sin theta 2. Nah, balik lagi aja ke rumus ini di koordinat kartesius akhirnya. Kan kayak gini kan. Cuma X1, X2, Y1, Y2-nya diganti tuh sama sistem yang polar gitu. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, nanti kalau ini diuraikan gitu ya. Kalau diuraikan berdasarkan yang pengkuadratan A min B kuadrat gitu kan ya. Itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu kan ya. Nanti ini diuraikan nih. Nah, nanti dapatlah ini. Modalnya itu harus tahu rumus identitas trigonometri sin kuadrat alfa atau sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Dan rumus ini jumlah atau selisih dua sudut. Nah, untuk yang rumus jumlah selisih dua sudut itu adanya di kelas 11 lebih detailnya. Nah, jadi untuk sekarang karena ini kegiatan standing kita gitu kan ya. Nah, jadi kakak langsung kasih tahu ya perolehan rumusnya dari sini. Sehingga jarak koordinat polar, jarak titik ya, jarak dua titik pada koordinat polar adalah akar dari R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurangi 2 kali R1 kali R2 cos. Nah, ini selisih sudutnya gitu. Oke, kita coba aja yuk langsung latihan soalnya.
Nih, sudah ada 2 soal nih, gitu kan ya, kita lihat ya. Soal yang berhubungan dengan jarak itu yang keempat ya. Oke, kita lihat, yuk kita kerjakan sama-sama. Jika A gitu kan ya, ini katakanlah R1-nya, berarti kan ini theta satunya atau alpha 1 sama aja ya. Dan B ini berarti R2-nya, theta 2-nya itu berarti 300 derajat gitu kan ya. Maka jarak titik A dan B sama dengan, oke. Jadi coba sambil mengingat kembali rumus jarak dua titik pada koordinat polar. AB sama dengan apa coba? R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat min 2 kali R1 R2 gitu ya. Cos gitu, selisih sudutnya theta 2 min theta 1. Oke, ini akarnya kurang panjang. Sip. Nah, sehingga tinggal masukin aja deh angkanya gitu ya, ganti angkanya. Oke, R1 kuadrat berarti 7 kuadrat, kakak tulis aja dulu ya biar lebih detail ya. 7 kuadrat ditambah berat keduanya 24 kuadrat min 2 kali R1-nya 7 dikali 2-nya 24 gitu ya. Dikali cos. Nah, 300 dikurangi 30 berapa? 270 derajat gitu, sampai pinjaman kurang. Oke, sekarang coba kita lanjutkan prosesnya gitu ya. 7 kuadrat berapa sih? 49 ditambah 24 kuadrat 576 min. Nah, yang ini sebelum kita mengalihkan lihat dulu hasil cosnya. Cos 270 itu, Kak, cos 270 berapa? Patokannya kan ini 270 di sini ya. Patokannya yang sesungguh tuh ini 90. Ya, ya enggak? Cos 90 berapa? 0. Berarti cos 270 juga 0. Ya, ininya sudah 0 gitu loh. 0 dikali bilangan berapapun ya jelas pasti 0. Ya. Nah, jadi panjang atau jarak A ke B itu adalah AK dari 49 ditambah 576 aja. Berapa? 625. AK dari 625 itu 25. Jadi jawabannya yang A gitu. Kak, ini untuk apa sih? Nah, nanti para soalnya bisa jadi misalkan aplikatif. Misal nih, pergerakan sebuah kapal dinyatakan dengan koordinat kutub. Biasanya kan koordinat kartesius tuh, tapi ada juga tuh pertanyaan yang pernyataannya itu titiknya itu koordinat kutub atau polar gitu. Misal dari titik A kapal bergerak ke titik P. Jadi ada satu patokan titik lagi ya, P. Kemudian dengan koordinat kutubnya ini 7 km 30 derajat gitu. Nah, dari titik P ke titik B gitu loh. Ya, dengan 24 km gitu dan 300 derajat. Maka jarak titik A ke B adalah gitu. Ya, itu bayangan aja ya, salah satu contoh soal aplikatif. Nanti kalian buka psikologi aja, nanti ada di quiznya. Oke, untuk yang siswa saya di SMA 5 Kota Tangsel ya. Oke, sekarang kita lihat nih ada soal extending lagi nih buat kegiatan perluasan kita yang nomor 5. Ini variasinya kayak gimana? Coba kita lihat. Pada gambar di bawah ini, koordinat kutub di titik P adalah, nah ini ditanyakannya koordinat kutub, berarti kita butuh informasi R, alfa. Jadi R-nya berapa dan sudutnya berapa gitu ya. Oke, coba aku ganti warnanya dulu ya. Biar nggak pusing merah semua. Nah, sekarang kita patokannya yang pertama gimana ya? Cara mencari R-nya gitu loh. Kan berarti kita butuh informasi R itu sama dengan
X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu ya. Sekarang X-nya sudah ada belum? X itu berarti kan panjang ini nih, dari sini sampai, dari titik pusat ini nih, sumbu sampai sini, gitu loh. Ya, X-nya itu. Udah ada belum? Belum. Y-nya udah ada belum? Udah, ini 6 ini. Dari sini, ini 6 nih. Informasi 6 itu ini Y-nya. Nah, berarti kekurangan informasi dong untuk mencari R-nya. Ya, nah, dari mana ya untuk mencari X gitu? Oke, kita bisa gunakan karena ini ada informasi sudutnya untuk segitiga siku-siku ini, gitu kan ya. Kita bisa menggunakan apa kalau sin, kalau misalkan rumusin D, mi-nya nggak ada nih. Informasi panjang di garis OP tidak ada ya. Berarti tidak bisa. Cos juga tidak bisa. Ya udah, pakai aja tuh informasi apa? Tangan. Nah, jadi tan 60 itu gitu loh ya. Sama saja dengan apa? Desa Y per X gitu. Y per X gitu. Ya, tan 60-nya udah tahu ini. Ya, tan 60 sudut istimewa berapa? Akar 3 gitu. Sama dengan ini Y-nya 6 per X. Nah, gitu ya. Jadi ini pindah sini gitu ya. Akar 3X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi akar 3. Jadi X sama dengan 6 dibagi akar 3. Oke, dirasionalkan seperti biasa. Dikali akar 3, akar 3. Bayangkan berarti ini 6 kali akar 3 per akar 3 dikali akar 3 jadi 3 gitu. Nah, ini 6 sama 3-nya saling membagi, di satu ini 2. Jadi X-nya berapa ya? 2 akar 3. Dapat tuh X-nya ya, 2 akar 3. Berarti sudah bisa mencari R belum? Sudah. Ya, akar dari gitu loh, X kuadrat. Berarti 2 akar 3 dikuadratkan ditambah Y kuadrat. 6 kuadrat gitu. Nah, berarti ini jadi berapa ya? Akar 2 kuadrat 4 kali akar 3 dikuadratkan 3. Jadi 4 kali 3 12 ya. Ditambah berapa itu? 36. Jadi ini berapa? Akar dari 12 ditambah 36 berapa? 40 8. Oke, disederhanakan deh gitu, boleh. Jadi berapa ya? Sorry, ini digaris dulu ya, pembatas, sorry. Akar 48, 16 kali 3 kan? Akar 16-nya itu 4. Jadi 4 akar 3. Gitu. Ya, ini baru apanya? R-nya. Ya, sekarang alfanya gimana? Sebenarnya ini udah gampang. Alfanya itu sudut ininya sudah diketahui. Hati-hati, alfa di sini berarti bukan yang 60 ini. Ingat, sudut dalam koordinat polar itu patokannya sumbu X ya dengan si garisnya gitu. Nih, kalau ini berarti XOP. Jadi yang ini nih. Nah, sudutnya. Ini kan lurus ya, berarti ini 180 gitu ya. Alfanya berarti sama dengan 180 dikurangi 60. Atau ini pokoknya patokannya sudut di kuadran 2, 180 min theta. Gitu kan ya, atau min alfa. Nah, berarti ini jadi berapa? 120 derajat. Gitu. Ini langkah keduanya nyari alfanya. Nah, udah deh, lengkap ya. R-nya udah ada, alfanya udah ada, berarti titik P ini koordinatnya, koordinat polarnya adalah 4 akar 3,120 derajat. Seperti itu adik-adik. Nah, baik adik-adik, materi hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Amin.
Semoga apa yang sudah kakak sampaikan bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya bersama Kak Resti Afiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.